Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Rian Marisi, mahasiswa sarjana Universitas Siber Asia jurusan akuntansi. Di sini saya akan berbagi beberapa pelajaran atau materi terkait dengan akuntansi keuangan berkelanjutan. Di mana yang akan saya jelaskan adalah perbedaan beberapa terminologi tentang keberlanjutan, terus menjelaskan apakah itu corporate social responsibility atau yang kita kenal dengan CSR, dan penjelasan tentang sustainability accounting, apakah kedua hal itu adalah hal yang sama, dan terakhir saya akan memberikan contoh bentuk penerapan CSR di Indonesia. Oke, lanjut ke materi pertama adalah perbedaan beberapa terminologi tentang keberlanjutan. Terminologi tentang akuntansi keuangan keberlanjutan itu ada 4. Yang pertama yaitu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Definisi dari sustainable development itu merujuk pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Fokusnya dalam sustainable development ini adalah pembangunan yang mencakup 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan atau sering disebut triple bottom line. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Contohnya dari sustainable development ini adalah pembangunan kota dengan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, dan pemerataan kesejahteraan. Yang kedua ada green economy atau juga disebut ekonomi hijau. Definisi dari ekonomi hijau adalah model ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sambil mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekosistem, di mana saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan atau ekosistem yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan dampak lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, mengurangi emisi karbon, dan peningkatan ekonomi hijau. Fokus dari green economy ini adalah menekankan pada transisi ekonomi berbasis dari bahan bakar fosil menuju ekonomi yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Contoh dalam green economy adalah berinvestasi dalam energi terbarukan seperti kendaraan listrik dan teknologi efisiensi energi. Yang ketiga ada juga green accounting atau akuntansi hijau. Definisinya adalah sistem akuntansi yang memasukkan faktor lingkungan dalam perhitungan dan pelaporan ekonomi. Ini mencakup perhitungan kerugian atau biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan serta nilai dari sumber daya alam yang digunakan dalam produksi dan konsumsi. Jadi kalau yang tadi green economy itu dia berusaha menekan penggunaan yang merusak ekosistem atau lingkungan, sedangkan di green accounting dia adalah melakukan perbaikan atas kerusakan ekosistem atau lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas produksi atau istilahnya kegiatan ekonomi yang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan. Fokus dari green accounting atau akuntansi hijau ini adalah tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang dampak ekonomi terhadap lingkungan dan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan. Contohnya, menilai biaya polusi atau atas kerusakan alam akibat aktivitas industri atau pabrik dan memasukkan dalam laporan keuangan perusahaan dengan tujuan keuntungan dari perusahaan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah diciptakan.
Keempat, ada sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan. Definisinya adalah pendekatan yang lebih luas dalam mengukur dan melaporkan dampak perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini tidak hanya mencakup biaya lingkungan seperti green accounting, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi dari kegiatan organisasi. Fokusnya akuntansi keberlanjutan ini berfokus pada pelaporan dampak triple bottom line yang tadi telah disebutkan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi suatu entitas terhadap keberlanjutan global. Contohnya, laporan keberlanjutan meliputi pengaruh sosial terhadap komunitas, dampak ekologis dari produksi, serta nilai ekonomi yang tercipta. Nah, di sini setelah saya jelaskan 4 terminologi keberlanjutan, saya akan menjelaskan perbedaan utamanya. Pertama, sustainable development. Dia itu lebih berfokus pada konsep umum tentang pembangunan berkelanjutan secara luas, mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan green economy adalah model ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, green accounting adalah alat akuntansi yang memasukkan faktor lingkungan dalam perhitungan ekonominya. Dan keempat, sustainable accounting mencakup lebih dari sekedar faktor lingkungan dan mengukur dampak sosial, tapi lebih menyeluruh terhadap ekonomi dan lingkungan atau lebih komprehensif. Secara keseluruhan, meskipun selain ini saling terkait, mereka memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam konteks akuntansi keberlanjutan. Nah, kedua, kita akan membahas tentang corporate social responsibility atau yang sering kita dengar CSR, dan sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan. Corporate Social Responsibility atau CSR yang sering kita dengar tidaklah sama dengan Sustainability Accounting atau akuntansi keberlanjutan. Meskipun keduanya berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, tetapi itu adalah dua hal yang berbeda sebagaimana yang akan saya jelaskan. Perbedaan pertama, tujuan dan fokus dari kedua hal ini adalah berbeda. CSR itu lebih berfokus pada tanggung jawab sosial dan etika perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan Sustainability Accounting lebih berfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak keberlanjutan secara sistematis dan kuantitatif. Jadi CSR itu lebih banyak ke bidang sosial terkait dengan masyarakat atau lingkungan, sedangkan sustainability accounting lebih fokus pada dampak yang terjadi atas proses yang dikerjakan secara sistematis dan kuantitatif. Cara pendekatan pun berbeda. CSR sering bersifat sukarela dan berbasis pada kegiatan sosial yang mungkin tidak selalu diukur secara formal, atau biasa CSR itu tidak meraih keuntungan, karena itu lebih bersifat kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan sustainability accounting berbasis pada data dan angka, serta mengutamakan pelaporan yang dapat diukur dengan objektif. CSR itu merujuk pada konsep di mana perusahaan mengambil tanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari proses kerja atau operasional mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. CSR mencakup berbagai macam aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memberi kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan yang mungkin terdampak atau tidak di luar kewajiban hukum dan regulasi. Beberapa aspek dari CSR adalah: pertama, kepedulian terhadap masyarakat. Perusahaan mendukung inisiatif sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Keberlanjutan lingkungan, perusahaan berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misal melalui pengelolaan limbah yang lebih baik dan efisiensi energi. Ketiga, aspek etika bisnis perusahaan menjaga standar etika dalam berbisnis, misalnya dengan menghindari praktek korupsi, eksploitasi, atau kegiatan ilegal lainnya yang dapat memberikan kerugian banyak pihak. CSR adalah strategi manajerial dan filosofi perusahaan yang mencakup banyak kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan secara sukarela dengan niat baik untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Sedangkan sustainability accounting atau akuntansi berlanjutan adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak keberlanjutan dari aktivitas perusahaan. Ini lebih fokus pada pengukuran, pelaporan dampak lingkungan dan sosial dari keputusan bisnis dengan menggunakan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti emisi karbon, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan serta keberlanjutan sumber daya. Tujuan dari sustainability accounting adalah pelaporan dampak lingkungan sosial, di mana perusahaan mengelola sumber daya alam, mengurangi jejak karbon, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan keberlanjutan global. Transparansi, memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, regulator tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Pengelolaan risiko keberlanjutan, menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan keberlanjutan, seperti risiko perubahan iklim atau perubahan regulasi lingkungan. Sustainability accounting adalah alat yang lebih teknis dan sistematis untuk mendokumentasikan kinerja keberlanjutan, membuat informasi tersebut lebih dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Jadi kalau CSR itu sebuah tindakan yang dilakukan perusahaan lebih ke aspek real yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau lingkungan yang terdampak dari aktivitas mereka, misal memberikan bantuan di bidang kemanusiaan atau untuk bantuan perbaikan alam. Sedangkan sustainability accounting lebih menghitung dampak kerugian yang terjadi akibat aktivitas suatu perusahaan. Dengan hasil penghitungan itu menjadi acuan untuk mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan bisa perbaikan atau langkah yang lebih positif untuk mengurangi kerugian yang mungkin diakibatkan oleh perusahaan tersebut dengan melalui penghitungan-penghitungan teknis dan sistematis. Hubungan antara CSR dan sustainability accounting meskipun berbeda, CSR dan sustainability accounting saling melengkapi. CSR dapat dilaksanakan melalui program-program yang dijalankan oleh perusahaan. Sementara sustainability accounting memberikan dasar data yang dapat digunakan dalam mengukur dan melaporkan kinerja CSR perusahaan. Sustainability accounting dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih baik dalam perusahaan menjalankan CSR dan memberikan bukti konkret tentang dampak dari kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Secara singkat, CSR itu upaya perusahaan dalam berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dicontohkan. Sementara sustainability accounting, alat yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan dampak berlanjutan dari kegiatan perusahaan. Keduanya berfokus pada keberlanjutan yang lebih baik, tetapi dengan sudut pandang dan pendekatan secara yang berbeda. Penerapan CSR di Indonesia menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar, serta bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka. CSR di Indonesia mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan masyarakat. Contoh beberapa CSR
atau 2 CSR dari perusahaan besar Indonesia. Pertama, PT Unilever. Mereka melakukan CSR dalam bidang lingkungan dan kesehatan. Mereka membuat program, salah satunya adalah program Gerakan Cinta Produk Lokal. Unilever sebagai perusahaan yang bergerak di salah satu perusahaan yang bergerak di Indonesia berfokus pada pemberdayaan petani lokal dan UMKM dalam rantai pasokan mereka. Melalui program ini Unilever mendukung petani untuk meningkatkan produktivitas serta memberikan pelatihan tentang cara bertani yang lebih ramah lingkungan. Kedua, program pengurangan limbah plastik. Unilever sebagai perusahaan barang retail kebutuhan sehari-hari umumnya menggunakan banyak plastik, dan mereka mengetahui dampak itu banyak merugikan masyarakat dan lingkungan apabila tidak dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak tersebut. Dengan pengurangan limbah plastik, Unilever juga membuat terobosan dengan penggunaan plastik sekali pakai dengan mengganti kemasan produk dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Itu adalah salah satu gerakan yang dilakukan Unilever untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Air untuk kehidupan. Di sektor kesehatan, Unilever juga mendukung akses air bersih melalui program Air untuk Kehidupan yang menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih untuk masyarakat di daerah yang kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi Unilever suatu perusahaan global di mana salah satunya dia mempunyai kegiatan di Indonesia, sadar atas aktivitas mereka di Indonesia, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dan alam yang ada di Indonesia. Untuk itu mereka melakukan CSR dalam berbagai bidang untuk dalam tanda petik bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka, sehingga masyarakat Indonesia pun dan alam Indonesia tidak hanya menjadi eksploitasi tetapi juga menjadi suatu manfaat baik Unilever ataupun masyarakat dan alam di Indonesia. Kedua, Bank Mandiri. Bank Mandiri bergerak dalam bidang perbankan. Ada beberapa bidang yang menjadi tempat menjalankan CSR Bank Mandiri adalah pendidikan dan pengembangan ekonomi. Beberapa program tersebut ada Mandiri Sahabat Desa, di mana Bank Mandiri meluncurkan program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal bagi UMKM di desa untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan keterampilan para pelaku usaha. Kedua, beasiswa mandiri. Mandiri juga mendukung pendidikan melalui pemberian beasiswa untuk siswa dan mahasiswa yang kurang mampu. Beasiswa ini diberikan untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mencapai cita-cita mereka. Ketiga, Mandiri for Indonesia. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses pelatihan keuangan dan kewirausahaan serta program pengentasan kemiskinan di berbagai daerah Indonesia. Bank Mandiri sebagai salah satu perusahaan milik negara atau BUMN dan berdiri di Indonesia, selain mencari keuntungan dari menjalankan kegiatan atau bisnis di Indonesia, mereka juga ikut membantu masyarakat Indonesia dan negara Indonesia untuk mengembangkan keterampilan maupun keterampilan maupun kemampuan masyarakat Indonesia. Dengan dia meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat Indonesia, mereka sendiri akan terbantu dengan SDM yang jauh lebih baik ketika mereka juga membutuhkan tambahan pegawai ketika mereka semakin besar.
Itu adalah dua contoh CSR yang berada di Indonesia, atau dua perusahaan di Indonesia yang melakukan CSR. Kesimpulannya, penerapan CSR di Indonesia tidak hanya fokus pada kegiatan filantropi, tapi juga pada penciptaan nilai keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan besar seperti Unilever dan Mandiri menunjukkan bahwa CSR memberikan dampak positif yang nyata, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga menjaga kelestarian lingkungan. Demikian beberapa materi atau info yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Lebih kurang, mohon maaf, kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Sampai di sini, terima kasih. Bye.